Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sama aku Farizi dari kelas 11 3 Baik, dalam video ini saya akan membuat atau memberi tutorial cara membuat tempat pensil menggunakan bahan utamanya itu adalah biji-bijian, contohnya seperti beras dan eh, kacang hijau. Nah, baik, langsung saja saya mulai ke videonya. Nah, baik, dalam video ini saya akan membagikan dua, yaitu merupakan bahan dan alat dalam proses pembuatan kotak pensil ataupun tempat pena ataupun tempat pensil menggunakan bahan utamanya, yaitu adalah biji kacang hijau, kemudian ada beras, dan pewarna alami itu adalah buah-buahan yang mewarna biru terong tersebut ataupun warna ungu, dan ada kaleng bekas rokok. Kemudian saya bersihkan lalu saya cucikan, dikeringkan agar bau rokoknya dapat hilang. Nah, kemudian ada kertas biasa saya gunting untuk menutupi kaleng tersebut. Nah, kemudian ada gunting untuk memotong kertas, terus ada pensil untuk mewarnai atau membuat motif pada tempat pensil tersebut. Nah, kemudian ada alatnya, penggaris untuk mengukur panjang pendeknya kertas yang dibutuhkan. Kemudian ada double tip untuk menempelkan kertas ke kaleng tersebut. Nah, baik, ini merupakan proses penempelan double tip kepada atau penempelan double tip di kaleng rokok tersebut. Ini saya fotokan ya karena untuk menghemat apa juga sih, karena kalau misalnya saya bikin videonya itu bakalan panjang dan sangat mempersulit gitu. Jadi saya ambil fotonya, kemudian saya jelaskan ini merupakan penempelan dari double tip ke kaleng rokok tersebut. Oke, cara selanjutnya itu adalah mencampur beras dan buah-buah yang berwarna ungu tersebut ke dalam wadah. Kemudian buah tersebut dihancurkan dengan cara diremas-remas dan dicampur ke beras dan diaduk secara merata agar beras menjadi berwarna. Nah, di sini pada awalnya berasnya menjadi agak-agak kebiru-biruan terong ataupun warna ungu, tapi setelah kering dia berubah warna menjadi abu-abu gitu. Jadi yang awalnya biru terong berubah menjadi abu-abu setelah dikeringkan selama beberapa menit. Baik, langkah selanjutnya ini adalah penempelan kertas ke kaleng menggunakan double tip yang saya bilang tadi. Kalau double tip dibuka lalu ditempel menggunakan kertas dengan kertas yang saya jelaskan tadi. Tempelnya secara perlahan dan rapi agar menutupi bagian kaleng pada luar kaleng tersebut. Baik, langkah selanjutnya itu adalah mewarna atau membuat motif pada kaleng rokok tersebut menggunakan pensil. Baik, di sini saya menggunakan pensil untuk melukis sebuah lingkaran motif agar tempat pensil tersebut tidak kosong ataupun tidak membosankan gitu. Jadi saya buat motif lingkaran besar dan lingkaran kanan kiri yang agak kecil agar terlihat lebih menarik tentunya. Oke, langkah selanjutnya itu adalah, baik, di sini saya menjelaskan kenapa ini berwarna kuning. Tadi saya lupa memfotokan bahan yang kedua, yaitu adalah bubuk saset kunyit yang dijual di kedai-kedai. Saya campur dengan beras untuk menjadi warna kuning. Nah, di sini saya gunakan bubuk kunyit yang ada di kedai-kedai. Kemudian saya campur menggunakan beras dan diaduk menggunakan air hangat agar tercampur dengan merata. Di sini saya pakai warna kuning karena saya suka dengan warna kuning, dan warna kuning ini cerah dan agar mempercantik tempat pensil yang saya buat. Baik, langkah selanjutnya itu adalah membentuk lingkaran ataupun tempat untuk dudukan kaleng tersebut. Nah, di sini saya menggunakan dua
dua lingkaran, yaitu lingkaran pada kertas dan lingkaran pada karton. Nah, di sini saya bagi dua. Lingkaran karton lebih besar, perkiraan diameternya 15, sedangkan yang kertas kardus 10 cm. Baik, ini cara selanjutnya, yaitu menempelkan kertas karton ke kertas kardus untuk membentuk dudukan pada tempat pensil. Nah, baik, di sini saya langsung memotokan hasil karya yang saya buat, yaitu adalah tempat pensil menggunakan bahan utamanya itu adalah dari biji-bijian, beras, dan kacang hijau. Nah, saya perjelas. Jadi kenapa saya tidak memfotokan proses penempelan biji-bijian ini, karena sangat lama. Kenapa sangat lama? Karena saya menempelkan itu satu persatu agar tersusun dengan rapi dan tidak ada celah. Tapi karena biji-bijian ini ukurannya berbeda-beda, jadi dia ada sedikit celah-celah. Nah, walaupun begitu saya tetap memperhatikan agar biji-bijian ini dapat tertutup dengan rapi gitu, agar tidak ada celah-celah dan tampak lebih bagus. Baik, kemudian ada di atasnya itu ada beras warna kuning dan ada lingkaran warna abu-abu. Nah, kenapa saya bilang tadi pada awal video berubah menjadi warna abu-abu? Karena saya tidak tahu yang awalnya biru terong berubah menjadi warna abu-abu pada lingkaran tengah yang ada di kotak pensil tersebut. Tapi karena sudah saya tempelkan saja. Dan yang di atas itu, yang di pinggir kuning-kuning itu, nah itu merupakan percampuran antara bahan kunyit dan beras yang saya aduk menggunakan air hangat. Kemudian saya campur dan saya keringkan di atas sinar matahari. Nah, jadilah seperti itu warna kuning. Kemudian yang saya lingkari tadi yang menggunakan kertas karton dan kertas kardus itu sebagai piringan ataupun alas untuk tempat pensil tersebut agar tidak mudah goyang ataupun tidak rata gitu tempatnya. Jadi saya menggunakan alas tersebut agar lebih berbentuk dan lebih pas tentunya. Baiklah, itu tadi merupakan proses pembuatan kotak pensil dari bahan utamanya itu adalah dari biji-bijian. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Lebih dari minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.